Keberhasilan Sinteyong merevolusi timnas Indonesia tentu saja sangat amat layak diapresiasi. Datang ketika timnas sedang bapuk-bapuknya, plus dihadapkan momen sulit akibat pandemi, membuat Coach Shin harus berjuang ekstra keras untuk membenahi segala hal yang kurang. Bahkan jika boleh jujur, Coach Shin ini beneran merombak timnas dari titik minus bukan nol lagi. Fisik lemah plus teknik dasar yang masih ngawur menjadi PR besar bagi pelatih yang sebelumnya melatih pemain hebat seperti Song Hyun-min. Dan setelah melalui beragam proses, akhirnya Indonesia kini benar-benar bisa dipandang sebagai tim yang bukan lagi sekedar penggembira di ajang Asia. Atas dasar itulah legenda timnas Korea di Piala Dunia 2002, An Jung-won, berani mengiyakan pemberitaan media Korea soal Coach Shin yang disamakan oleh Gus Hiddink saat mengangkat reputasi Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Selain itu, keberhasilan Coach Shin terutama saat sukses membawa timnas U23 untuk pertama kalinya melaju ke semifinal dengan status debutan, juga membuat mantan anak asuhnya di timnas yang kini jadi bintang di Tottenham, Song Hyun-min, cukup kaget. Begitu pula dengan legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, dan legenda timnas Australia, Tim Cahill. Ia meyakini jika Indonesia kini benar-benar layak disebut sebagai tim terbaik di Asia Tenggara dan bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar di Asia. Bayangkan jika dulu Sinteyong menolak tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Mungkin aja kita nggak akan seantusias ini melihat timnas Indonesia ketika bermain. Atau mungkin prestasi timnas ya masih gitu-gitu aja. Dan mungkin juga kita nggak akan punya skuad muda menjanjikan plus para pemain keturunan yang seperti sekarang ini. Yap, jika Coach Shin nggak melatih timnas Indonesia ketika itu, mungkin juga pekerjaan Pak Erick Thohir bakal lebih ribet dan memakan waktu lebih lama untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Dan beruntung sekali ketika itu, Ratu Tisha berhasil menjalankan misi dari Pak Iwan Bule untuk meyakinkan Sinteyong agar mau melatih Indonesia yang sebelumnya, tahu sendiri kan, ancur lebur, terutama ketika dilatih Simon McManamy. Yap, dengan pelan namun pasti Coach Shin melakukan pembenahan besar-besaran ke timnas Indonesia. Dan ketika itu yang bikin takjub tentu saja kebijakan potong generasi yang diikuti dengan satu persatu masuknya pemain diaspora. Alhasil sekarang ini ibaratnya Coach Shin tinggal hanya meramu supaya timnas Indonesia menjadi skuad yang benar-benar matang. Dan itu sejalan dengan visinya, yakni menciptakan pondasi bagi timnas agar bisa digunakan untuk jangka panjang. Di samping harus diakui juga kalau sejauh ini apa yang dilakukan oleh Coach Shin benar-benar sangat luar biasa. Terlebih setelah ia disupport habis oleh Pak Erick Thohir. Walah, makin oke. Dan sekali lagi, progres itu nyata adanya. Ya, berbicara soal pencapaian, benar, Coach Shin masih belum bisa menghadirkan trofi, khususnya yang jadi idaman para lokal Pratmania, yakni AFF. Namun lebih dari itu, kelolosan timnas senior ke-16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dengan status tim termuda dan kelolosan timnas U23 ke semifinal Piala Asia sebagai tim debutan jelas adalah dua prestasi besar yang harus diberikan atensi lebih. Belum lagi soal ranking FIFA timnas yang naik begitu signifikan, membuat Sinteyong yang kini beneran sangat dicintai oleh para timnas mania. Ia melihat segala prestasi yang ditunjukkan oleh Sinteyong bersama tim Garuda, membuat media Korea Selatan, Sisain, bahkan menyebut cara Sinteyong dalam mengembangkan timnas Indonesia mirip dengan Gus Hiddink, pelatih yang sukses membawa Korea Selatan tembus semifinal Piala Dunia 2002, di mana hal itu sendiri juga diamini oleh mantan penyerang andalan tim gingseng di ajang tersebut, An Jung-won, dalam sebuah variety show di salah satu TV Korea, JTBC. Keberhasilan Coach Shin terutama ketika membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia benar-benar menjadi kejutan luar biasa yang tak disangka-sangka semua pihak, tak terkecuali Song Hyun-min, mantan pemain kesayangan Coach Shin di timnas Korea Selatan.
Yap, Son yang diketahui dekat dengan Coach Shin, dan bahkan sebelum Coach Shin menerima tawaran melatih Indonesia, ia dalam tanda kutip konsul dulu dengan Son, mengaku kaget dengan progres luar biasa yang dilakukan oleh Coach Shin untuk skuad Garuda. Meskipun di satu sisi ia juga sedih karena timnas Korea bakal absen di Olimpiade Paris. Yap, selain Son, ada juga Park Ji-sung yang juga legenda Korea sebelum ini berujar kalau perkembangan Indonesia di bawah Sinteyong yang benar-benar bagus. Bahkan jika dibandingkan ketika 9 tahun lalu ia berkunjung ke Indonesia, banyak sekali hal yang berubah, termasuk mulai dari potong generasi sampai banyaknya pemain dari Eropa. Meskipun begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras karena bagaimanapun, untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia jelas tak mudah. Namun Park yakin dengan kerja keras dan persatuan yang utuh, timnas Indonesia di bawah Sinteyong akan bisa berbicara banyak di Asia atau mungkin bisa tembus ke level dunia. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Sinteyong. Ucap Park Ji-sung, dilansir dari KBS News. Yap, selain 2 legenda Korea dan 1 pemain andalan Korea, legenda timnas Jepang dan Australia meyakini kalau saat ini Indonesia sangat layak disebut sebagai tim terbaik di ASEAN. Gak cuma itu, bila progres ini terus berjalan ke arah yang lebih baik, gak ada alasan lagi untuk menganggap skuad Garuda hanya sebagai pelengkap dari dominasi tim-tim kuat di Asia. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara. Ucap Honda dilansir dari Dantri. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik, setidaknya dalam 5 tahun. Ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda. Ucap Tim Cahill dilansir dari Reuters. Ya, pada akhirnya sekarang yang terpenting adalah gimana caranya bisa menjaga konsistensi dan terus berkembang. Jangan sampai seperti yang udah-udah, dikira golden era, taunya ngilang semua. Kan gak banget gitu loh. Dan perlu diingat sekali lagi, kalau tujuan Coach Shin melakukan potong generasi jelas pastinya gak ngasal. Dimana tujuannya ya tadi, ia ingin membentuk sebuah tim yang bisa berguna untuk jangka panjang, dan salah satu buktinya adalah di Piala Asia U23 kemarin. Tak kalah timnas U23, 80% pemainnya adalah mereka yang selama ini jadi tulang punggung di timnas senior. Justin Hubner, Marcelino, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Nathan Chu, Rizky Ridho, Hernando, Rafael Streit, Pratama Arhan, bahkan Witan yang udah punya anak 1+ sekarang lagi OTW dipanggil Wahaji. Usianya masih 22 tahun. Maka dari itu, semoga di masa depan semisal Coach Shin ini udah balik ke Korea dan Pak Erik udah nggak jabat lagi, timnas ini bisa tetap dikelola sama orang-orang yang benar. Jangan sampai nih nge-start lagi dari awal dan semuanya jadi kacau gara-gara dikelola oleh orang-orang yang nggak benar yang cuma mentingin kepentingan pribadi. Kalau gitu lagi, walah fix. Emang tabiat SDM Negeri Plus 62 beneran parah separah-parahnya. Tapi amit-amit deh itu terjadi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.